Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Alhamdulillah, beliau berdua sudah bersedia duduk di depan saya. Tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau berdua ini, kita lihat dulu video berikut ini. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Kota Payakumbuh memastikan ajaran bab kesucian yang sebelumnya berkembang di Kabupaten Tanah Datar tidak berkembang di Kota Payakumbuh. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh Erman Ali saat menggelar rapat koordinasi Selasa pagi. Ia mengatakan bahwa yang berinisial S yang disebut sebagai pemimpin di aliran tersebut merupakan pria yang berasal dari salah satu kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh. Ia juga mengungkapkan bahwa yang bersangkutan memang pernah melakukan pengajian di salah satu surau yang ada di Kota Payakumbuh. Sementara itu, tim Bakor Pakem akan terus melakukan pemantauan meski saat ini tidak ditemukan ajaran tersebut di Kota Payakumbuh. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang seperti kata saya tadi, alhamdulillah sudah ada di studio DNA TV ini. Aduh, ini para orang-orang penting di Kota Payakumbuh, ini grogi saya ini ya, agak canggung sedikit, gak apa-apa Pak ya. Nanti kalau kurang-kurang sedikit bolehlah ditambahin ya. Pertama sekali kita kenalkan di sebelah kanan saya ada Ustadz Buya atau apa ini saya panggil ya? Iya. Bapak Buya jadi. Buya ya, Buya Ketua MUI. Ketua MUI Kota Payakumbuh, Bapak Buya Erman Ali ya. Ya. Oke, saya panggil Buya, Ketua MUI Kota Payakumbuh. Nah, di samping beliau ini Kepala Kesbangpol Kota Payakumbuh, Bapak Budi ya. Ini saya panggil Bapak, Abang apa ini, Bang? Terserah aja. Terserah dari Terserah ya, gimana menariknya aja lah ya. Oke, Pak Budi dan Buya. Nah, ini pembahasan kita, topik ini agak berat nih sedikit ya. Saya juga agak ragu ini ya, soalnya saya pernah di posisi itu dulu ya. Tentang ajaran sesat ya. Nah, ini nih yang lagi marak isu-isunya berkembang di Sumatera Barat, Buya dan Bapak ya. Nah, kebetulan hari ini sudah kita undang pakarnya, bagaimana bisa terjadi dan bagaimana peran kedua badan ini untuk menanggulanginya. Kita langsung ya, kita tanya aja lah ya. Oke, Buya dulu. Ini betul ini Buya, ajaran sesat atau gimana? Aliran sesat, aliran menyimpang atau gimana ini sebenarnya? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya kenalkan diri dulu. Oke, siap. Nama yang diberi orang tua Erman Ali. Erman Ali ya. Iya, ya. Tapi titelnya atau jabatannya Dr. Andes Haji Erman Ali MMPD. Dulu kuliah di Terakhir S2 STIE Malang. Waduh. Malang ya. Oke. Dan saya diamanahkan oleh Kota Payakumbuh, masyarakat Kota Payakumbuh termasuk pemerintah, itu menjadi Ketua MUI Kota Payakumbuh periode 21-26. Oh, 2021. Baru kemarin Desember kemarin baru. Masih panjang ya masa jabatannya ya. Masih panjang. Melewati 2024 ini ya. Iya, melewati Aduh, banyak 2024 tugasnya insyaallah. nanti ini. Oke, lanjut. Baik, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Dinda saja ya. Oke, Dinda Boy. Dinda Boy. Bahwa aliran sesat itu sebenarnya semenjak dulu sudah banyak kan aliran-aliran sesat Banyak, itu. ya? Banyak, ada Syiah, ada Ahmadiyah, Ya. dan lain sebagainya. Kemudian pada saat ini di Sumatera Barat ada muncul aliran baru. Yang pertama itu ada namanya Faiz Al-Baqarah. Ya, betul. Ini sudah kita selesaikan dan itu di Kabupaten 50 kota. Kemudian yang kedua yang baru-baru ini muncul lagi, nah ini kita di Payakumbuh kita tidak tahu pasti, tapi karena ada maklumat dari Tanah Datar, Oke. yaitu alirannya Jamaah Bab Kesucian ya, atau waduh. JBK disingkat dengan Suci JBK. mereka ya. Iya. Jadi dari maklumat Tanah Datar itu, di situ berkembang bahwa ajaran itu katanya di Tanah Datar, Padang dan Payakumbuh. Oke, Padang, Tanah Datar dan Payakumbuh. Iya, itu pada awalnya. Jadi setelah kita mendengar berita itu,
langsung dari Pak Kesbangpol nelpon saya waktu itu. Setelah itu saya langsung bergerak bersama dengan kawan-kawan untuk mencari di mana sebenarnya itu. Iya, TKP-nya di mana? Di Ada mana? nggak, real nggak ya? Okay. Ada nggak di Payakumbuh atau bagaimana? Jadi setelah kita jajaki berita begitu dengan eksternal yang ada, sehingga dapatlah bahwa di Payakumbuh tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada ajaran itu yang ada di Payakumbuh. Kenapa diapakan oleh Tanah Datar? Karena rupanya aslinya Payakumbuh. Aslinya Payakumbuh. Iya, aslinya Payakumbuh yang mengembang ajaran. Oke. Dan dengan singkatan S itu kan di Payakumbuh gitu. Betul. Tepatnya di Koto Baru Payobasong, Payakumbuh Timur. Oke. Dan berdomisili di Padang. Berdomisili di Padang. Dan membuka ajaran itu di Tanah Datar, yaitu di Penyalayan, Koto Baru Penyalayan, gitu. Jadi di Payakumbuh alhamdulillah tidak ada. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu kami sudah mengadakan pertemuan sama Pak Kem. Pakem ya. Itu sudah kita bahas masalah itu. Kemudian hari Minggu kemarin, kami dari MUI Sumatera Barat itu mengadakan FGD. Rakorda gitu kira-kira. Siap. Rakorda tentang ajaran penyimpangan ajaran yang sesat itu, yang tidak sesuai itu. Dan waktu itu kita sepakat dari MUI Sumatera Barat, seandainya ada aliran sesat ini atau ajaran sesat, ajaran yang menyimpang ini, kita siap untuk mengeluarkan fatwa. Mengeluarkan fatwa itu tentu dari provinsi ya. Sebab dari kota ini tidak ada haknya untuk mengeluarkan fatwa. Cuman kita maklumat seperti yang Tanah Datar, maklumat atau tausiah. Itu cuman aja itu. Kita sebelum kita lanjut ke MUI, kita ke Bapak Budi ini ya. Mungkin kita boleh ya Bapak memperkenalkan diri dulu, Kesbangpol ini apa dan tugasnya seperti apa, kok bisa juga mengurusi yang ajaran ini. Silakan Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Makasih Dinda Boy pada pagi menjelang siang ini. Iya, siap. Makasih undangan kami bersama Ketua MUI pada hari ini. Dan tentu saja kesempatan ini kami juga sekaligus ingin mensosialisasikan apa yang disampaikan oleh Pak Dinda Boy tadi. Memang di tengah masyarakat, apa sih Kesbangpol ini? Nah, ini banyak yang belum paham. Kadang kawan-kawan kami yang perempuan sering ditanya, di bank mana kerja Bu? Polnya apa? Polisi. Itu ditanya polisi. Nah, mungkin untuk menjawab itu, makasih sekali lagi kesempatan ini. Kesbangpol adalah suatu urusan pemerintahan umum yang ditangani di daerah melalui arahan dan kebijakan wali kota. Ya, siap. Kalau di Payakumbuh, kalau di kabupaten Bupati, kalau di provinsi di bawah gubernur. Gubernur ya. Nah, ini visinya adalah terwujudnya masyarakat yang kota Payakumbuh yang demokratis, partisipatif, beradab, aman dan harmonis. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tugasnya lebih merangkum ke sana ya. Kesbangpol ini kesatuan bangsa dan politik. Dan selanjutnya misi kami satu aja, ciptakan aman dan kondusifnya kota Payakumbuh. Siap. Berarti ini di bawah ini Pak ya, naungan Kementerian Dalam Negeri ya? Di bawah, kalau urusannya banyak di bawah pemerintahan Poldagri di pemerintahan umum dan Poldagri di Kementerian Dalam Negeri. Sebagai koordinator, di mana di daerah ini ada Forkompimda. Iya, Forkompimda ya. Pak Wali Kota, Kejaksaan Negeri, Polres Payakumbuh di sini, dan juga Pak Dandim, Wakil dan Ketua DPRD. Di sini ada tulah forum komunikasi pimpinan daerah. Namun bersama itu ada instansi-instansi vertikal yang lainnya. Pengadilan negeri, pokoknya semua instansi vertikal yang ada, lapas segala macam itu, Kementerian Agraria, Kementerian Agama, dan segala macam yang ada di kota Payakumbuh itu diwadahi urusan koordinasinya melalui Kesbangpol. Dan sekarang tugas Kesbangpol termasuk, nah di samping
situasi pemilu-pemilu Ya, itu ini bersama Bawaslu KPU kita memberikan laporan. Tetapi tetap hanya bersifat pengawasan bersama ini dan ikut sukseskan kerjasamanya bersama pemerintah dengan KPU, Bawaslu, wadah-wadah yang menangani pemilu. Dan selanjutnya juga kami sekarang tugas berat dari Presiden termasuklah aliran agama ini, EKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ya. Okay. Dan kebetulan kita mendapat istimewa juga di Payakumbuh ini. Ya. Ketua MUI-nya langsung ketua FKUB juga. Rangkap ini. Kebetulan dia ketua FKUB dulu, kemarin terpilih lagi ketua MUI. Terpilih lagi ya. Nah di situ kan bagaimana umat beragama nyaman tadi, Payakumbuh aman dan kondusif. Oh, berarti kesana. Selanjutnya juga dalam rangka Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan. Di sini kan ada etnis. Ya. Perantau dari Paina. Kita beragam ya di sini ya. Kita satu masyarakat Payakumbuh. Siap, Nah ini kita bersama berkoordinasi. Dan selanjutnya juga narkoba. Ini juga pengawasan yang bersifat tidak eksekusi. Kita BNN nanti ya kerjasamanya. BNN dan Polres yang berhak menangani itu. Kita tetap memfasilitasi jika ada hal-hal yang harus dipekerjasamakan dengan pemerintah kota. Itu dengan Kesbangpol urusannya juga di bawah arahan Pak Wali Kota. Dan termasuk di situ kita kan juga melakukan P4GN. Nah, arti P4GN itu bagaimana Payakumbuh ini menjadi kota aman dari narkoba. Dan aman dari narkoba ya. Target kita tentu saja ini untuk kota Payakumbuh khusus adalah kita perlintasan Dinda Boy dari Riau, dari Medan. Nah, kota perlintasan ya. Insyaallah kita menuju dari P4GN ini menghindari penyalahgunaan dari kegiatan narkoba ini. Selanjutnya masuk kita ke yang tadi persoalan yang baru ini ada yang sifatnya Badan Kesbangpol itu ada tetap pengawasan. Jika ada pengawasan jadinya ya. Jika ada hal-hal mungkin yang merunut dari 8 tugas-tugas pokok tadi, betul. Kita adalah memantau dan mengawasi. Tetap ranah yang mengambil keputusan tentu kalau masalah agama ini, kepercayaan ini adalah MUI ya Pak ya, MUI. Dan tetap kami berinformasi dengan Kominda. Nah, karena di Kesbangpol itu bersama-sama kawan-kawan di Komisi Intel, di JEN, tetap juga bersama dengan Bakor pakai Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masaka ini di bawah Pak Kajari. Nah ini tetap ranah kami dalam kebersamaan ketika mengambil sikap dan ketika pers bertanya kami sudah lebih ada dulu, tentu kami senyap dulu mencari data yang sepasti-pastinya. Bermain dalam sepi dulu lah ya. Karena data ini tidak bisa kita raba-raba Pak. Iya betul. Lebih seminggu kami dengan Pak Ketua MUI. Saya tunggu Ketua MUI dulu yang ambil keputusan karena legal standingnya berada. Iya betul. Itulah kira-kira sekaligus di Kesbangpol. Payakumbuh itu tugasnya mungkin hari ini juga pencerahan dan pengenalan atau sosialisasi ke masyarakat. Jangan tanya lagi di mana bank nanti. Iya betul. BRI, KBNI tidak, kami bukan dari bank perbankan, tetapi adalah yang menangani urusan pemerintahan umum di bawah arahan dan kebijakan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan Bapak Sekda. Dari Sekda ya langsung ke sana ya. Ini masyarakat banyak yang belum paham ini ya. Sepertinya kurang sosialisasi ke Kesbangpol kayaknya. Gimana ini? Bukan kurang sosialisasi, Pak. Dulu Sospol namanya Pak, sekarang Kesbangpol. Okay. Ya, berarti bukan kurang sosialisasi. Kalau terlalu sosialisasi sekali kan Kesbangpol banyak kerjanya mengawasi mantau aja Pak. Kau tahu nah pokoknya tempat pemantauan kita tetap jalan Pak. Ini bahaya nih. Bukan bahaya Pak, tidak ada unsur bahaya. Mari kita bersama dengan masyarakat segala urusan mungkin hal yang ini. Kalau hal-hal yang ini kita menindaklanjuti. Di pemerintah itu ada persoalan kami memantau, kami hanya sifatnya memberi informasi ya ke pimpinan. Nah makanya kita banyak ke pimpinan dan juga kepada instansi vertikal berkoordinasi untuk menyelesaikan segala hal-hal yang mungkin tidak membawa aman dan kondusif masyarakat Payakumbuh. Oke, ini menarik ya. Sebenarnya tugasnya berat ya. Walaupun banyak yang nggak tahu, tapi bukan nggak tahu sih sebenarnya. Tugasnya tahu masyarakat. Cuman arti Kesbangpol ini nggak tahu. Dan secara nyelenehnya nih kantor kami aja disembunyikan dari belakang apa Pak?
Saya tahu kantornya. Karena waktu pemilu dulu saya pernah kerjasama, mungkin Bapak lupa, waktu itu saya di KPU meminta video sosialisasi dan iklan layanan masyarakat. Waktu itu saya menjadi relawan KPU 2019. Mungkin Bapak lupa tapi saya masih ingat ya, bersama Bapak Haidar Mursal waktu itu. Atas kelupaan mungkin. Karena kesibukannya ya, apalagi dalam pemilu ya. Oke, kita bahas lagi tentang ajaran menyimpang ini ke Buya ya. Ini tentu masyarakat bertanya ini Buya, menyimpangnya ini seperti apa sih menyimpangnya ini? Tapi bentar Buya ya, jangan dijawab dulu ya, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah Buya dan Bapak Ade masih bersedia duduk di depan saya ya, untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang dengan topik yang berat sebenarnya ini Pak ya. Iya ya. Apalagi ini Kesbangpol juga mengurusi satu kota. Waduh, semuanya harus diurusi untuk bikin harmonis ini ya. Berat. Oke, kita ke Buya lagi tentang pertanyaan di segmen 1 akhir tadi yang belum sempat dijawab. Ya, masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu, media pengen tahu seperti apa penyimpangan ajaran tersebut Buya. Mungkin Buya bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita tidak pernah meneliti terhadap yang bersangkutan. Ya. Tapi kita mengambil dari maklumat atau tausiah dari Tanah Datar. Itu sudah dikeluarkan edaran. Nah, di situ kita melihat di antara ajaran yang dikembangkan itu, yang pertama kalau masuk jamaah mereka, ya betul. Maka diulang kembali syahadatnya. Syahadatnya diulang kembali. Oke, jadi dengan artian kalau kita lihat seperti itu, syahadat kita selama ini tidak betul kan gitu. Ya. Dianggap tidak Islam kan. Ya, betul. Kalau luar dari ajaran dia. Kemudian yang kedua, seandainya suami istri, suami saja yang masuk ke jemaah dia, maka suami harus menceraikan istrinya. Atau kebalikannya. Waduh, berat ya. Iya. Kalau masuk kedua-duanya, maka diulang lagi nikahnya di tempat beliau. Sama sang guru ya. Sama sang guru. Sang guru ya kabarnya. Sang guru yang menikahkan lagi. Ngambil tugas ini ya, KUA ya. Iya. Kemarin saya kan ada pertemuan dengan KUA. Saya bilang saja berarti pernikahan yang dilaksanakan KUA selama ini kan tidak betul nih. Iya, kata gitu. KUA ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, ini kita lihat dari maklumat, bukan kita yang menentukan, maklumat dari Tanah Datar itu. Yang ketiga itu tidak, kalau sudah masuk ke dalam kelompok dia, maka tidak boleh makan daging. Oh, yang berdarah ya. Itu. Berarti vegetarian ya, rumput, dia daun. Makannya tempe, tahu, sayuran gitu. Ya. Itu tidak boleh makan daging itu. Oke, berarti kalau nggak boleh makan daging ini mengharamkan daging kurban berarti ya? Berarti ya. Sedangkan Nabi sendiri makan daging kan, makan betul. Unta, kan domba. Iya betul. Kemudian yang keempat, masalah zakat. Jadi zakat itu harus dibayarkan ke guru. Ke guru? Ya. Bentar, Buya ya. Selama ini saya sudah membaca 7 ajaran menyimpang di Indonesia ini. Semuanya ujung-ujungnya membayar zakat ke guru. Kita tidak itu. Ya ujung-ujungnya ke sana yang saya baca ya. Berarti kan ada keinginan terselubung, ada materialistis dari sang guru untuk mencari keuntungan ini sebenarnya ya. Tidak tahu salah. Oke, lanjut. Iya, itu yang saya baca. Kemudian yang kelima, kalau umpamanya jemaah itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, lalu kesalahan itu bisa ditebus dengan membayar denda kepada sang guru. Uang lagi kan? Itu diantaranya yang kita lihat maklumat Tanah Datar itu. Jadi ujung-ujungnya duit ini ya sebenarnya. Kita tidak tahu pasti kan, ini kan maklumat dari Tanah Datar yang kita lihat. Oke. Tapi dari pengakuan
sang ini yang bersangkutan, pengikutnya juga seperti itu. Dari pengikutnya ada yang dari jemaah yang masih mengikut dia itu mengatakan ya seperti itu. Kemudian ada yang jemaah yang keluar juga mengatakan seperti itu, kata orang Tanah Datar itu. Oke. Nah, tapi kemarin itu ada wawancara katanya dengan MUI Kota Padang. Katanya tidak ada dia melaksanakan seperti itu kepada yang bersangkutan. Iya. Kalau yang bersangkutan itu yang biasa kan tidak mau mengaku kan gitu. Iya betul lah. Oke, kita lanjut ya ke Pak Budi. Ini Kes Bangpol. Ini perannya sejauh mana untuk urusan yang seperti ini? Apakah sangat penting ini Pak? Atau kita serahkan sajalah ke MUI atau ke Dinas Keagamaan, Kes Bangpol tinggal duduk aja. Ini kenapa Kes Bangpol juga harus masuk ke ranah itu? Makasih Pak. Kita lanjutkan bahwa sesuai dengan visi dan misi kami tadi. Ya. Kami rasa itu adalah tanggung jawab besar bagi pemerintah. Tanggung jawab besar ya. Yang dalam hal ini tentu di Kes Bangpol. Pemerintahan kota itu tentu mungkin tidak akan berbuat, apalagi dengan visi misi yang kami emban. Yeah. Ciptakan baik masyarakat yang aman dan kondusif, dan partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal ini. Kami bersama tim-tim yang ada, Bakor Pakai, MUI, ada lagi FKUP itu dalam masalah keagamaan ini selalu solid, dan disitulah peran kami pemerintah kota Kes Bangpol pada intinya tidak tinggal diam Pak. Tinggal diam ya. Nah selalu ya itulah tadi siang malam kami tetap, itulah tugas Kes Bangpol, berpikir dalam masalah jika ada informasi. Jika masuk ke kota Payakumbuh. Apa saja informasi masyarakat Pak, lampu mati di Indo hari kecil aja pagi Pak itu lewat Kes Bangpol. Kita nanti sounding ke instansi terkait. Nah di dalam rapat-rapat kami itu Pak, memang rapat kami ada penanggulangan konflik sosial itu selalu di Berarti ini Kes Bangpol juga bisa tempat curhat masyarakat ini ya? Insya Allah Pak. Itu yang sudah kami lihat secara tidak tahu kami ke situ informasi kami ini kan Pak. Ada mungkin hal-hal kehidupan di luar perizinan, dia lewat Kes Bang dulu, baru bisa nanti kami koordinasi ke OPD mana yang penting sesuai dengan pimpinan. Itulah di rapat penanggulangan konflik sosial itu semua kami rapat Pak. Sasi vertikal, OPD terkait apa yang isu yang terjadi dan yang belum terjadi sudah kami sikapi Pak. Oke. Dan dalam hal ini selalu saja aliran kepercayaan ini tetap menjadi pantauan kami. Tetap dipantau ya. Apapun yang terjadi bersama rekan-rekan di Kominda Pak, Komisi Intelijen itu daerah yang ada di sini kami selalu membaur. Kami adalah satu untuk mendapatkan data dan fakta di lapangan Pak. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan silahkan. Kalau ada yang melaporkan langsung ke Kes Bang itu terima kasih, akan kami kaji. Dan kami juga manusia biasa sana semuanya dengan kawan-kawan. Iya betul. Insya Allah ditanggapi. Paling tidak 1 hari 2 hari ada jawabannya, action apa yang akan kami lakukan. Oke. Ini kalau saya analogikan Kes Bangpol ini seperti guru SD ya. MUI dosen ya. Guru SD ini semua mata pelajaran harus ngerti ya. Insya Allah Pak. Dari olahraga sampai IPA, IPS, keagamaan. Ini kan seperti itu Pak ya. Tapi walaupun seperti itu tunjangan oke kan Pak? Bekerja itu adalah penting dari hati dulu Pak. Sesuai dengan tuntutan semuanya bisa kita kerjakan karena bersama Pak. Nggak ada ragu itu Pak. Dan terus mungkin kami di bawah tidak sendiri Pak. Ada forum kewaspadaan dini masyarakat daerah. Ada Pugdar Kamtibmas juga di bawah Kapolres Pak. Ada Babinsa, ada itu adalah tenaga komunikasi, alat komunikasi kami banyak Pak. Siap. Disitulah kunci Kes Bang bekerja Pak. Tanpa kebersamaan tidak bisa dilaksanakan. Tapi dengan kebersamaan semuanya akan insya Allah kita selesaikan Pak. Oke siap. Kita lanjut ke Buya ya. Buya, sampai sejauh ini di Kota Payakumbuh belum data, belum terpantau ya ada aliran menyimpang seperti bab kesucian ini ya. Yang rame-rame ya ini. Seandainya ada ini Buya, apakah MUI Kota Payakumbuh sudah bersiap-siap ini? Sudah memasang tangguh jari yang untuk untuk menanggulanginya Buya? Apa yang sudah dilakukan atau planning apa yang sudah dilakukan oleh MUI Kota Payakumbuh nih Buya?
Sebenarnya MUI ini merupakan tugas yang berat sebenarnya kan. Ya. Cuman kalau tunjangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Oh ya, ngerti saya. Dipaham ini ya. Namun karena itu sifatnya agama dan kita diamanahkan untuk itu, tentu kita tetap berusaha kan gitu. Oke. Dan alhamdulillah di Kota Payakumbuh setelah kami mengadakan penelitian bersama kerjasama dengan Pak Kem, itu tidak ada ajaran yang kita katakan tadi, tidak ada di Payakumbuh. Cuma karena kampungnya di Payakumbuh, mungkin itu saja. Seandainya nanti kalau ada, kami siap ya dengan sosialisasi atau siap dengan sosialisasi pada masyarakat. Namun sekarang kita juga sudah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat supaya jangan terjadi hal yang tidak kita inginkan itu di Kota Payakumbuh kan itu. Oke, yang kita harapkan seperti memang itu. sudah ada ya planning untuk ke depannya ya. Nah, jadi kita itu tidak ada wewenang kita untuk membuat fatwa, itu tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada, tapi untuk memberikan maklumat, tausiah itu bisa. Mungkin dengan lalu baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Itu secara tertulisnya berupa maklumat atau tausiah gitu. Oke, ini menarik nih Buya. Ini seperti kata Buya tadi tugas berat ini. Ya. Ini saya ada pertanyaan mungkin agak menyimpang sedikit ya. Buya kan ketua MUI Kota Payakumbuh. Iya. Kita sesuai dengan undang-undang segala macamnya bahwa ajaran seperti itu menyimpang. Itu kan menurut kita semua ya, menurut undang-undang dan segala macam. Tapi menurut mereka tentu tidak. Ya. Mereka menganggap ajaran mereka lah yang benar. Pernah nggak Buya MUI dan jajarannya ini diteror oleh kelompok-kelompok seperti itu? Ini kan tetap tugas Kerbangpol ini juga ya untuk mengawasinya nanti ya. Ini ada nggak di lapangan seperti itu ya? Terima kasih. Sebenarnya yang saya sebagai ketua MUI ini baru kan. Tapi kalau saya di MUI, saya dulu sekretaris umum MUI itu 3 periode. Di Kota Payakumbuh? Di Kota Payakumbuh. Kemudian kemarin sebelum jadi ketua MUI, saya ketua bidang pendidikan dan dakwah. Oke, mudah-mudahan nanti jadi ketua MUI nasional ya. Amin. Nanti jajak Buya Hamka ya. Ketua MUI pertama kan Buya Hamka ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita di Payakumbuh, MUI yang di Payakumbuh itu belum ada kena teror, tidak ada, belum ada, ya. Masih mudah-mudahan tidak ada gitu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada nanti kita pertanyakan ke Bangpol kemana ya. Iya. Mungkin termasuk Intel Polres lagi kan. Kemana ini ya? Oke. Kita terus didampingi itu. Harus kan? Makor Pakem didamping terus itu. Ini menarik ini. Nah, lanjut kita ke Pak Budi ya. Pak, kita agak ngambang sedikit. 2024 kemarin katanya hari Senin sudah ditetapkan tahapan pemilu dimulai Juni 2022 ya. Nah, setiap beberapa tahun ini pemilu dijadikan ajang untuk isu agama ya. Nah, ini apa yang sudah dipersiapkan planning rencana untuk mengantisipasi hoax agama di bawah isu agama untuk pemilu 2024 ini dari Kesbangpol? Oke, makasih kembali. Yang jelas dalam rangka berbangsa dan bernegara, yaitu tugas demokrasi itu mengada pemilu. Betul. Dan sudah ada tahapannya. Apa yang dikatakan pemilu ini kan juga sering orang pilkada pemilu Jo. Iya. Nah, pemilunya dulu bulan Februari itu sesuai yang kita baca. Pilkada November ya, Juni. Pilkada serentak se-Indonesia November. Keputusan ini kita tunggu bagaimana menurunkannya ke bawah. Yang jelas sudah ada kesepakatan antara PKPU kemarin ini dan dituangkan. Jadi dalam situasi tadi memang banyak jualan-jualan mungkin yang akan dilakukan. Juga saya berharap saya tidak bisa berharap kepada tokoh-tokoh mungkin yang akan maju. Tentu saja dia punya dasar tersendiri. Yang penting menyaring itu adalah masyarakat. Kenapa saya harapkan ke masyarakat? Ke masyarakat lah dulu ya. Masyarakat kita. Jadi masyarakat lebih ngerti daripada yang akan maju-maju yang kita harapkan. Sepertinya. Ya, kalau Bapak bertanya tadi. Nah, acuan-acuan mereka kedua belah pihak sama-sama mungkin punya aturan. Tapi pada pemikiran masyarakat lah untuk menentukan. Dan kembali kepada ajaran tadi, kita berharap ya Pak ya, ini tentu saja semakin banyak manusia berpikir, semakin banyak mengarahkan perkembangan
ternyata ada pakem-pakemnya di agama itu masing-masing. Kita tidak tertuju kepada agama Islam saja. Ya. Di agama lain mungkin kalau ada di Kota Payakumbuh, kalau ada aliran mungkin yang tidak sesuai dengan ajaran, silahkan dilaporkan. Ada Kesbangpol, ada Barkor Pakem, dan nanti ada FKUB kalau menangani antar agama. Dan kalau MUI di Islam, nah jangan didiamkan sendiri. Saya kembali lagi, jangan menduga-duga sendiri di tengah masyarakat. Iya, itu. betul. Ketika ada orang seperti ini, saya tidak bisa mengatakan dia juga aliran sesat, ya kan? Nah, maka di sini tadi pemantauan dari Kesbangpol itu dan kewaspadaannya selalu Pak untuk melakukan ini. Nah, diimbau kepada masyarakat mungkin kalau ada hal-hal yang seperti itu, baik apakah mengangkangi situasi-situasi politik dengan hal-hal yang berbau agama segala macam pun, kalau itu ada, silakan lapor pada jenjang tertentu di kelurahan, kayak kecamatan, atau langsung datang ke Kesbangpol. Jangan kita timbul nanti hal-hal kalau kita langsung mungkin yang salah kita benarkan, yang belum tentu salah kita salahkan. Iya, betul. Dan yang belum merasa benar pada sendiri pun di tengah masyarakat. Dan sedikit mungkin juga saya imbau, bukan masalah agama saja. Ya, semua situasi ya, COVID saat ini mungkin bagaimana? Silakan saring, ya. Kalau tidak tanya ke berwenang. Jangan menerjemahkan sendiri, apalagi agama ini banyak di kalangan muda. Teman kita membaca-baca buku sama kawan-kawan Kesbang, ditelan sendiri hoax di pengajian tanpa ke guru, buku sasik seorang. Nah itu mungkin juga baik apa agama apapun. Himbauan dari Kesbang selalu masyarakat bersatu untuk kalau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terima, silakan laporkan secara berjenjang. Silakan laporkan secara berjenjang ya. Oke, kita ke Buya lagi nih ya, Buya. Silakan. Buya, sampai sejauh ini kalau sudah ada masuk kasus-kasus ajaran menyimpang yang sibukkan MUI. Lalu dari Dinas Keagamaan ini perannya apa sih Buya sebenarnya ini? Kok MUI yang sibuk terus dengan urusan ini? Kan kita juga ada di bawah Kementerian Keagamaan sampai ke tingkat jajaran bawah ya. Keagamaan, Dinas Keagamaan ini perannya apa? Kemana mereka? Tapi jangan jawab dulu Buya. Iya. Sebentar kita lagi. Oke, kembali lagi kita bersama saya dan tentunya masih dengan program yang sama, Otaki. Saya agak canggung ini ya. Ini di segmen akhir agak panas ini sedikit pembahasan. Entah saya yang panas, entah saya yang seuzon atau gimana ini ya. Gak apa-apa Bu ya, kita lanjutkan pertanyaan segmen 2 akhir tadi yang belum sempat dijawab ya. Setiap aliran menyimpang, ajaran menyimpang yang sibuk selalu MUI. MUI ini sudah usianya 46 tahun ya. Iya. Kalau yang saya tahu ini duluan Kementerian Agama ya. Tapi kenapa MUI yang sibuk ini? Kementerian Keagamaan kemana ini? Baik. Kalau Kementerian Agama itu mencakup seluruh agama. Iya betul, seluruh agama. Jadi seluruh agama dia mencakup. Dan MUI ini khusus untuk agama Islam. Betul. Jadi kalau berkaitan dengan yang beragama Islam tentu MUI dulu yang turun tangan. Malah untuk jadi MUI itu kita harus bisa untuk mengambil suatu dalil dan segala macamnya itu. Nah, jadi Kementerian Agama itu kan sifatnya pemerintahan. Nah, jadi walaupun dia kalau sekarang Kementerian Agama, kalau dulu Depak namanya kan, nah, itu sifatnya di kepemerintahan dan juga ke masyarakat sebagiannya. Jadi yang lebih berperan di masyarakat itu adalah MUI. Jadi nanti kita konsultasi dengan Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu juga ikut serta di dalam hal ini. Ya, tapi tentu dulu melalui informasi dari MUI. Dia tidak bisa memutuskan secara langsung apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu sama dengan Kesbangpol itu kira-kira. Ya berarti lebih memberatkan tugas ini ke MUI ya? Kalau dikatakan memberatkan, apalah namanya aja. Ini MUI yang saya tahu ini ya, yang infonya nggak digaji. Iya. Beda dengan Kementerian Keagamaan. Iya. Tapi MUI berani mengambil, ini resiko besar loh. Resiko besar ya. Belum ada ajaran menyimpang, menghalalkan dan mengharamkan suatu kuliner, produk segala macam.
ini nggak ada kecemburuan sosial dari MUI ke Kementerian Keagamaan. Nah ini penting, nggak apa-apa Bu ya. Namanya kita MUI ini kan Majelis Ulama Indonesia. Yang ulama kan sudah kita ketahui. Iya, betul. Rasa kecemburuan itu nggak ada. Bagaimana umat ini bisa tentram, kondusif, aman dan segalanya, kan itu yang kita harapkan. Termasuk itu melaksanakan ajaran. Nah, sebenarnya ajaran yang menyimpang itu bukan di Islam saja. Di agama lain pun juga ada ajaran yang menyimpang. Karena saya juga sebagai ketua FKUB kan, juga mengerti masalah. Kami ada pertemuan dengan agama-agama lain itu, dia juga mengatakan ada ajaran yang menyimpang. Contohnya menyebarkan selebaran-selebaran dari agama-agama lain itu bukan yang asli agama itu, tapi adalah ajaran yang menyimpang, sama juga dengan kita, itu kira sebagai agama Islam. Nah, itu. Berarti tidak dipermasalahkan oleh MUI ya, tidak ada kecemburuan sosial. Tidak ada kecemburuan sosial. Malah kita kalau bisa kerjasama ya, tidak ada seperti itu ya, tapi kalau saya berharap mereka dari MUI memang tidak ada kecemburuan sosial atau segala macamnya. Tapi Kementerian Agama tolong mengerti lah ya. Nggak gini Bu ya, saya pernah dulu di tingkat nagari ya. Saya sebagai di bawah ditugaskan untuk mengawasi ini itu segala macam. Sementara nanti tanggung jawab yang besarnya di atas saya kan. Saya gaji kecil, yang di atas saya besar, cuman beratnya ke saya. Lalu saya bilang kalau gaji dengan segini tolong dong tugas jangan diperberat. Ini semuanya sama kita, mereka kan cuma tanda tangan segala macam. Oke, deal. Ini kan kita kan untuk umat kan. Untuk umat ya. Untuk umat ya. Ekonomi ini sebenarnya ini menurut saya nih Bu ya. Mudah-mudahan balasan dari Allah itu lebih dari itu kan itu Bu ya. Kita coba di dalam ajaran Islam, dalam Allah itu kan rezeki itu kan ada dua. Ada namanya kasbi, ada wahbi. Oke. Yang kasbi itu sesuai dengan usaha. Kalau wahbi itu dengan kita tidak menduga ada saja yang datang. Oke, siap. Walaupun tidak ada, kadang-kadang Pak Kesbangpol lah, dia tahu diri juga. Gitu. Oke. Nah, kita ke Pak Budi ya, Kesbangpol. Ajaran menyimpang ini salah segala macam. Ini betul menyimpang. Nah, kenapa ini Bu ya? Pak Budi masih ada ajaran-ajaran menyimpang ini berkembang. Ini menurut Kesbangpol. Apakah kurang peran MUI? Atau kurang dari peran Kementerian Agama? Ini dari sudut pandang Kesbangpol gimana ini sebenarnya? Makasih lagi Pak. Mungkin ini yang perlu kita luruskan, peran dan fungsi. Tadi mungkin saya sudah mendengar juga, pemerintah itu tentu saja sifatnya semuanya adalah melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Tetapi ada hak-hak independen, harus legal standingnya dikeluarkan keputusannya oleh independen. Oke, siap. Ormas atau apa kan? Nah tadi saya sampaikan jangan kita tidak nanti kaprah untuk mengartikan ini. Kalau khusus ajaran tentang Islam ya MUI yang mengeluarkan. Kalau nanti pun ada di agama-agama lain, karena kita sekarang kan melihatnya di Sumatera Barat. Mayoritas kita di sini tentu ada. Dan apa yang sampaikan tadi, beberapa waktu yang lalu di tubuh Katolik pun mungkin juga ada ajaran-ajaran mereka jangan ngomong, dan tentu yang memeriksa agama beliau pula. MUI versi mereka ya. Apalah mungkin dewan apanya. Dan ini tentu saja kenapa? Untuk menjawab tadi bagaimana kok toh ada juga perkembangan itu muncul. Nah, makanya banyak ilmu, banyak berbuku, banyak berini, kadang-kadang timbul mungkin motivasi dari manusianya. Kan ini menurut hemat kami. Ya, inovasi ya. Nah, mungkin ada sensasi atau inovasi dari ini. Dan karena inovasi ini ujung-ujungnya karena ekonomi ini. Menurut saya nih Pak. Kami kutip sedikit, kami belajar kemarin ke Kepulauan Riau ya Pak ya, dari Kanwil Kemenaknya. Itu mungkin fakta juga di lapangan. Karena juga banyak masuk di Batam itu aliran-aliran itu Pak. Di situ orang juga mungkin siapa lu siapa gue, kita nggak tahu Pak. Betul, Batam. Dan pintu masuknya ada dari Singapura, Malaysia. Nah, kita banyak belajar ke kawan-kawan di sana. Mereka membuat ini banyak ketika mencari sensasi juga. Ketika katakanlah si A belajar sedikit dengan Pak B, atau ingin buka sendiri kadai ya kan, buat sensasi sendiri. Ya betul.
Kira-kira itu Pak yang bisa menjadi ini Pak, dan berkembang kembali lagi mungkin harapan. Nah ini. Nah hal ini tentu saja tetaplah kita pada sendi-sendi agama kita masing-masing. Di Kota Payakumbuh bukan juga tidak satu agama. Tetapi agama-agama itu berilah pada guru-gurunya masing-masing yang benar menurut ajaran kredibel ya. Oke. Nah dan ini. Selanjutnya tentu harapan kita sesuai dengan perkembangan kemajuan. Ya mungkin ini Pak, untuk harapan pesannya silahkan langsung Bapak disampaikan ke masyarakat Bapak. Himbauan kami kepada masyarakat yang pertama sehubungan dengan kemajuan teknologi dan informasi, kami berharap hati-hati dalam menyadap ataupun menangkap menangkap daripada informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Kalau tidak tahu, cari orang yang bisa kita mengetahui. Apalagi kalau masalah keagamaan, ada guru, ada orang tua kita, dan juga ada ulama-ulama. Nah ini agar tidak muncul suatu salah pemahaman dan salah kemas pada diri kita sendiri. Karena saya berharap silahkan saja setinggi apapun ilmu. Saya dalam seketek dalam bahasa kampung saya, bahasa Mae, thinking globally, act locally. Berbuatlah, carilah ilmu setingginya menurut peradaban, mungkin perkembangan ilmu teknologi, tapi tetap tidak keluar dari akar kita orang Sumatera Barat. Itu bahasa Mae ya. Kabupaten 50 kota. Hebat bahasa Mae-nya ya. Ya, mungkin itu, dan setiap mungkin perkembangan karena juga situasi perkembangan tahapan yang saya dapat kemarin rapat Kesbangpol se-Indonesia, perkembangan pemilu itu sebenarnya sudah berjalan dari 2022. Apapun, mari kita sukseskan acara demokrasi ini sampai akhir 2024 dan awal 2025 nantinya. Oke, siap. Oke, selanjutnya kepada Buya ya. Mungkin Buya ada yang pasti ada ya yang akan disampaikan kepada masyarakat sekitar untuk himbauannya. Silakan Buya di kamera Buya. Ya, terima kasih. Terutama sekali tentu ke masyarakat Payakumbuh yang beragama Islam. Ya. Sekali kan. Karena kita dari Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada masyarakat Kota Payakumbuh jangan terlalu mudah terpancing dengan ajaran-ajaran yang mungkin menyimpang dari ajaran yang sudah kita laksanakan selama ini berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sumber ajaran Islam itu sebenarnya kan itu. Ada Quran, ada sunnah, kemudian ada ijma', kesepakatan ulama, kemudian ada qiyas. Ya? Ini yang perlu. Jadi oleh sebab itu, namun ajaran-ajaran itu pasti ada muncul, namanya manusia. Ya, ada saja ulahnya ya. Ada manusia, pemikiran itu bermacam-macam, apalagi di situ ada iblis yang selalu mendorong. Ya, kan? betul. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati dengan segala hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan ajaran kita selama ini. Kita harus hati-hati supaya di Payakumbuh ini terutama sekali kan supaya selalu aman, tentram, kondusif, dan kita bisa beribadah sesuai dengan keyakinan kita itu. Oke. Jadi cukup ya. Masih mungkin ada itu saja yang itu saja bisa kita mengajak kepada umat, terutama sekali umat Muslim, agar kita selalu waspada untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita juga harus berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, terutama sekali tentu di bidang agama, supaya kita jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Oke. Mungkin itu saja. Itu saja Buya. Terima kasih Buya sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pak Budi dari Kesbangpol, makasih juga ya. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan bolehlah kita undang lagi ke sini ya. Insya Allah. Topik yang berbeda. Apalagi nanti Pak Budi ya, saya tunggu ini apalagi 2024 sudah dekat ya. Tahapan Juni nanti kabarnya ya. Ini tugas berat Kesbangpol nanti ya. Bagaimana koordinasi Kesbangpol dengan KPU dan Bawaslu nanti ya. Insyaallah. Oke, Kesbangpol nanti dari akar rumput yang dapat ini tugas nama nanti KPU dan Bawaslu kan seperti itu biasa ada yang terlihat ya. Padahal ada peran Kesbangpol banyak sekali di sana. Kemana nih arahnya ya? Oke. Dan mungkin kami mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada TV Denai, kemudian juga kepada masyarakat yang mendengar ini, para pemirsa yang ada di rumah.
Dan kalau ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada TV Denai yang telah kami datang ke sini. Dan ini merupakan hal yang penting. Dan kepada masyarakat pemirsa, mendengar dan yang melihat, sekali lagi sama dengan Pak Ketua MUI, jika ada hal mungkin yang tidak pada tempatnya kami sampaikan, mari kita koreksi dan tolong selalu koreksi ke Bangpol. Oke, siap. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya, karena memang itu tujuan saya. Dari bincang-bincang kita bersama dua orang narasumber, ada 3043 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata mereka berdua, yaitu kalau ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat, jangan diponis dulu, sebaiknya konsolidasi dulu ke Kesbangpol atau MUI ya. Betul Pak ya. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker ya, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan MUI dan Kesbangpol agar kita tahu tugas dan fungsi mereka, tugas fungsi dari badan itu seperti apa. Terakhir ini himbauan dari saya ya, kalau Anda menyimpang karena ekonomi jangan ajak-ajak orang lain ya, bahaya untuk kelangsungan anak cucu Anda nantinya ya. Menyimpang aja sendiri ya, jangan ajak-ajak kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.